Fabio ada, Alesius ada, Anastasia Joyce, adakah? Anastasia? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Terus Hasanya? Hadir, Bu. Benedictus? Hadir. Oke, Benedictus di sini ya. Cecilia? Cecilia? Oh ya. Christian? Owen? Oke. Terus Daniel Jordan? Daniel di rumah kah? Online atau offline, Daniel? Iya, Bu. Ada ya, oke, baik. Elizabeth Filmona? Oke. Emanuela? Hadir. Hostin Sinta? Ya. Terus Felicia? Oke. Gabriela? Hadir, Bu. Gabriela di manakah? Di rumah ya? Oke. Jennifer? Hadir, Bu. Jennifer Wijaya, oke, ada. Terus Jesse Julian? Ya, oke, Jesse ada. Terus Joshua? Joshua di manakah? Hadir, Bu. Online, ada. Ya. Julius Nico? Halo, Nico? Hadir, Bu. Hadir. Kevin Martelo? Kevin hadir. Kevin Mui? Hadir, Bu. Hadir, oke. Laurencia Nidia? Hadir ya. Terus Madeline Josephine? Hadir. Hadir. Terus Maria Grace? Hadir ya. Maria Grace, terus Mario Wilhelmus? Hadir, Bu. Hadir. Putri Odeta? Ya. Raden Ajeng Filia? Ya. Terus Sunelson? Ya. Terus Timothy? Ada. Firema Harin? Hadir, Bu. Oke. Yesenia? Hadir, Bu. Ya. Yohana? Hadir, Bu. Yohana di rumah ya. Yohana Sebrito? Oke. Baik, hadir semua ya. Ini termasuknya kelas yang selalu lengkap sepertinya. Oke. Semoga bisa mengikuti rangkaian pembahasan kita ya. Jadi kalau ada kendala sinyal, tadi ada berapa yang keluar masuk Meet ini. Baik, ini saya update. Nah, untuk hari ini kita masih membahas materi bab 3 yang di pertemuan lalu sudah saya sampaikan adanya analisis perilaku konsumen. Nah, maka silakan dibuka lagi dokumennya dimanapun. Kalau kalian bisa buka di laptop, silakan dibuka. Kemudian juga di minggu yang lalu saya memberikan kesempatan kalian praktek langsung menggambar kurva kan. Nah, itu sebenarnya sudah praktek. Itu ada penilaian keterampilan yang saya berikan. Oke, sambil saya share. Ini masih share screen ya, full screen saya sampaikan. Kita lihat nih di pekerjaan kalian kelas 10H. Nah, jadi keuntungan dalam kegiatan pembelajaran kita pada saat offline pun dokumen itu masih lengkap ada di kelas kalian. Semuanya serba digital ya. Namun juga keaktifan kalian secara pribadi punya masing-masing punya ukuran ya. Kalau misalnya nyaman dengan menulis notes catatan untuk pribadi kalian masing-masing diketik ya silahkan itu dioptimalkan. Kalau masih ada yang menulis juga ada kesempatan itu ya digunakan. Seperti latihan soal yang lalu. Nah, itu kan dokumentasi secara tertulis kalian diminta membuat grafik atau kurva utility, kurva manfaat yang diukur secara kuantitatif. Nah, pengukurannya secara kuantitatif. Kadang kalau kita konsumen mengukur tingkat kepuasan itu kan dengan suatu perasaan gitu ya. Oh, saya rasa baju yang saya baru beli ini cukup sesuai dengan selera saya. Maka saya memberikan nilai yang tinggi pada saat baju itu tidak ditemukan di tumpukan baju kita mulai panik ya mencari-cari. Atau mungkin yang biasa cuci gosok salah nyetrika, wah kita sungguh kecewa sekali. Kita mengukurnya seperti itu. Nah, ini dicoba dalam pengukuran yang biasanya secara kualitatif dengan yang disampaikan di dalam isi hukum Gaussian 1, kita mengukurnya secara kuantitatif atau menggunakan pendekatan kardinal. Nah, kita sampaikan lagi ya. Kita lihat lagi untuk materi yang ini sudah kita bahas. Nah, sambil tadi kita lihat masih ada satu teman yang belum mengirimkan jawaban ya. Untuk yang lain ini sudah saya nilai jawabannya. Nah, pada saat penilaian ini ada bagian-bagian yang saya beri komentar. Nah, itu yang nanti saya minta direvisi ya, supaya nanti nilainya jadi 100 semua nih. Yang untuk 100 pun tetap diikuti, mungkin ada bagian yang, oh ternyata ini masih kurang sedikit gitu ya, bisa dilengkapi. Nah, minta tolong Emanuela Josephine. Emanuela tadi di kelas atau di rumah ya? Oh ya, ada yang belum itu ya? Coba nanti dicek lagi ya. Bukunya dibawa nggak ininya? Nggak ya? Oke, kalau misalnya bawa laptop atau buku bisa langsung direvisi. Tapi revisinya nanti bisa
masih saya tunggu di hari ini ya, di malam ini biasanya seperti biasa pukul 23.59 saya bisa segera dikumpulkan. Oke, teman-teman yang masih belum mencapai 100 biasanya sih kekurangannya, nah masing-masing punya notes tersendiri ya, punya catatannya. Saya pinjam pekerjaannya ini, bentar kita lihat dulu. Nah, di bagian mana gitu ya, ini saya berikan catatan. Nah, untuk gambar konsep pemikiran ini bisa saya mengerti ya. Jadi ini kan sebenarnya ada dua data gitu ya, data pengukuran total utility dan pengukuran marginal utility. Ada pengukuran manfaat total, tingkat kepuasan total, dan tingkat kepuasan marginal. Nah, berarti kan di sini ada dua kurva. Nah, betul ya, konsep pikiran itu benar. Tapi di bagian ini kita juga diminta menyajikan analisis sampai suatu kesimpulan optimalisasi, terjadinya optimalisasi konsumsi. Nah, optimalisasi konsumsi dalam pembahasan yang lalu kita lihat lagi. Nah, contoh yang lalu, jadi sambil diikuti juga ya. Nah, di pembahasan ini saya sudah memberikan contoh pengerjaan yang lalu. Nah, di sini ada kurva, mungkin di sini tampilannya agak lain ya. Oke. Nah, kurva ini dijadikan satu bagian karena kita akan menentukan pada saat kapankah optimalisasi konsumsi itu terjadi. Nah, kita menentukan hubungan antara kurva TU dan MU. Nah, maka bisa kita tarik garis kalau misalnya di sini bisa dibuat ya, coba kita lihat ya. Insert, save. Oke, kita lihat width-nya, kita lebarkan. Nah, kita buat warna yang lain, coba. Nah, ini kita tentukan hubungan antara dua kurva TU dan MU ini dengan menentukan adanya optimalisasi konsumsi. Nah, maka ini kita bisa membaca, kalau kita disajikan grafik ini, kita bisa membaca dari grafik ini. Nah, berarti kurva TU dan MU digambarkannya di satu bidang koordinat untuk menunjukkan terjadinya optimalisasi konsumsi. Ya, jadi sepanjang garis ini di titik koordinat ini, titik koordinat berapa? 5,65 pada kurva TU dan ini berapa nih? Berapa? 5,0 ya. 5,0 di titik ini. Itu menunjukkan optimalisasi pada saat kurva MU ada di titik 5,0. Nah, 5 itu menunjukkan quantity, kemudian 0 ini menunjukkan bahwa pada saat kondisi MU sama dengan 0 ini tidak ada lagi perubahan atau tidak terjadi lagi penambahan tingkat kepuasan. Nah, maka ini menjadi syarat yang perlu kalian tulis juga ya untuk menjelaskan bagian yang C, bagian yang ketiga. Nah, yang ditanyakan di soal itu ya, optimalisasi konsumsi terjadinya pada saat kapan? Terjadinya pada saat tidak terjadi lagi perubahan tingkat kepuasan, yaitu pada saat kondisi di grafik ini di sepanjang garis ini, gitu ya. Nah, jadi kalau sebelum ada garis merah ini yang menunjukkan optimalisasi, ini di sepanjang garis ini. Nah, maka bisa kita menambahkan bahwa ini, nah garis ini itu menunjukkan nah ini di warna yang lain ya. Di width. Nah, jadi garis merah ini menunjukkan bahwa di sini terjadinya optimalisasi konsumsi. Nah, jadi ini kasih keterangan, ini garis ini menunjukkan terjadinya optimalisasi konsumsi. Nah, jadi tanpa kita melihat tabel, ya kita tidak punya tabel, tidak punya juga keterangan yang ada di sini. Nah, ini boleh saja dihapus dulu. Ini kan tadinya nggak ada kan? Ini kita delete aja. Nah, dengan gambar ini sebelum ada keterangan-keterangan tambahan ini kita bisa membaca bahwa kurva TU dan kurva MU
Ini dipakai untuk menjelaskan terjadinya optimalisasi konsumsi. Nah, untuk mempertegas analisis kita, maka kita gunakanlah ini. Nah, garis ini menunjukkan hubungan antara TU dan MU. Jadi sepanjang garis ini, kalau kita tarik garis lurus ini, nah ini terjadinya optimalisasi konsumsi. Nah, optimalisasi konsumsi itu apa penjelasannya ya? Berarti kita menjabarkan ini, hal ini. Optimalisasi konsumsi terjadi pada saat marginal utility mencapai tingkat kepuasan, tidak terjadi lagi perubahan ya, tidak terjadi lagi perubahan tingkat kepuasan, total utility-nya nilai yang tertinggi, angka yang tertinggi, tingkat kepuasan yang tertinggi. Ya kan? Jadi dari titik ini 5,65 dengan 4,0. Gitu ya. Oke. Terus kita lihat sekarang di pekerjaan kalian, coba dilihat. Sepertinya saya sudah mendownload beberapa yang dari kelas H nih. Coba kita lihat punyanya Agnes. Agnes di sini ya, di offline ya. Nah, kita pinjam dulu ya, kita lihat nih pekerjaannya Agnes. Oke, jadi data sudah dibuat ya, tabel, ikuti, kemudian penghitungan. Nah, sepertinya kalau kita melihat hasil hitungannya, oh ini bisa langsung ditulis nih tanpa kita menghitung. Nah, namun kita harus memastikan diri kita bahwa angka-angka yang ada di kolom marginal utility itu berdasarkan penghitungan. Nah, jadi ada perbandingan berapa perubahan total dengan adanya perubahan kegiatan konsumsi. Nah, jadi angka-angka yang ada disajikan di sini itu menunjukkan perhitungan, jadi ada penghitungan terlebih dulu. Kebetulan saja data ini menyajikan kuantiti perubahannya dengan poin dengan 1 ini, jadi bilangan berapapun dibagi 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, kebetulan saja sebagai pembaginya dengan angka 1. Nah, kalau nanti perubahannya dengan angka yang lain, maka angkanya juga akan sesuai dengan penghitungan ya hasilnya. Jadi kuantiti TU2 min TU1, delta TU per delta Q, total utility dibandingkan dengan pola konsumsi yang berbeda. Dari kuantiti yang pertama ke kuantiti kedua, kuantiti yang kedua ke ketiga, terus. Nah, itu kan mengalami perubahan. Hingga total gelas air minum ya, per gelasnya ini kita minum secara keseluruhan. Ini kan hasil yang diukur ya, yang diukur dari kita melakukan kegiatan konsumsi. Oke, ini sudah lengkap. Nah, kemudian untuk kurvanya, digambarkan kan seperti ini. Kurva bidang koordinat dulu ya, disiapkan ya. Jadi sebelum kita menggambar kurva ini, kita kan menyiapkan terlebih dahulu bidang koordinatnya. Bidang koordinatnya yang disiapkan seperti apa? Ini kan sudah saya sampaikan juga ya. Jadi sumbu mendatarnya kuantiti, sumbu tegaknya untuk TU. Kemudian barulah kita berproses sesuai dengan data yang ada, yang kita punya. Jadi angka-angka ini kita masukkan ke bidang koordinat ini. Nah, jangan lupa tarik garis kan. Tarik garis, terus menghubungkan satu titik ke titik yang lain berikutnya sampai tergambarlah kurva TU. Nah, jangan lupa skala yang dibuat juga harus benar. Maka teman-teman yang masih ada kesalahan, saya buatkan note, saya buat catatan, masih ada kesalahan untuk membuat skalanya ya berarti harus diperbaiki juga ya. Nah, kalau ini skalanya udah benar belum nih? Nah, dilihat ya. 5, 10, harusnya di sini berapa? Kalau berurutan berarti 15 gitu kan. Nah, ini harus dipastikan range yang digunakan 5 atau 10. Nah, jadi ini kalau kita buatkan untuk angkanya ini seharusnya kelipatannya mungkin maksudnya 10 ya. 10, 20 hanya jaraknya ini harus benar. Ini coba. Ini sehingga gambarnya ini disajikan gambar yang lagi, coba ini punyanya misalnya. Oke. Oke, ini sudah ada dasar penghitungan. Kemudian ini pakai gambar ini ya. Oke. Bentar ya, kita lihat lagi. Untuk teman-teman yang masih keliru sekarang diperbaiki ya. Ini saya berikan waktu untuk bisa merevisi. Hasil pekerjaannya yang belum lengkap itu tetap disertakan. Jadi jangan dihapus ya. Jadi biarkan saja itu terkirim beserta revisinya.
Ya, ya boleh silakan. Oke. Nah, seperti ini ya punyanya Benedictus Rian, kita lihat nih. Nah, ini skalanya sudah benar nih ya, kelipatannya 10, range-nya 10, dari angka 0, kalau saya coba kita download gitu ya. Mulai kedinginan ya. Kelas ini lumayan nih, enak nih, dingin, tapi kalau kelamaan, kalau dia mau izin gantian ke toiletnya, silakan menyampaikan kalau mau izin ke toilet. Oke, kita lihat ini punyanya Benedictus Rian. Benedictus Rian di sini atau di rumah? Sini ya, oke. Ya, kita lihat ya yang ini. Oke. Nah, ini dari koordinat 0,0. Ya, koordinat 0,0 di titik ini berarti kita gambar kurva TU, ini kan 0,0 terus 1,30. Nah, terus begitu terus ya. Nah, sehingga kan imbang ya. Jarak range angka koordinat dari, di kurva MU dengan TU juga imbang. Jadi gambar yang disajikan ya sesuai dengan kondisi yang tepat, ya akurat gitu kan. Nah, ini kalau berarti di sini minus 5-nya. Jadi kalau kita tulis ini itu berarti ini ditambahkan min 5-nya di sini nih. Bisa nggak saya tulis ya? Min 5 gitu ya. Nah, min 5-nya di sini kan. Ini kan garis quantity. Garis quantity 0,0 di titik ini. Kemudian antara 0 dengan 10 kan ada angka 5. Nah, min 5-nya udah sesuai dengan yang dibuatkan. Itu ya, jadi caranya supaya berimbang antara jarak satu koordinat dengan koordinat yang lain. Oke. Nah, tinggal ditambahkan penjelasan ini, dilengkapi lagi nih kesimpulannya. Kesimpulannya tadi disampaikan optimalisasi konsumsi terjadi pada saat konsumen tidak lagi merasakan perubahan tingkat kepuasan. Nah, itu kan yang harus ditambahkan ya di sini. Nah, dalam kesimpulannya ini simbol-simbol ini memiliki penjelasan, jadi memiliki arti gitu ya. Total utility menunjukkan tingkat kepuasan total, kemudian quantity ini menunjukkan jumlah barang. Nah, di 3 bagian ini kita menyajikan informasi bahwa kepuasan optimum terjadi pada saat itu ya yang perlu ditambahkan. Supaya nanti kalian juga menyajikan data yang tepat gitu. Karena kalau di ilmu sosial hitungan atau langkah-langkah menyusun tabel, menggambar grafik itu dipakai untuk membantu menyajikan informasi ya secara kualitatif. Ya, data kuantitatif, penghitungan, pengolahan data dipakai untuk membantu penjelasan, menyampaikan informasi secara kualitatif. Gitu. Nah, maka disampaikan di kesimpulannya atau di bagian yang C. Optimalisasi konsumsi terjadi pada saat, nah ini kan yang mau disampaikan. Coba saya mengontrol dari sini, bisa nggak ya? Kalau yang saya sorot ini, yang saya tulis, bisa nggak? Saya mau ngepin yang saya tulis. Mudah-mudahan masih bisa terlihat ya yang dari rumah. Nah, jadi disampaikan di jawaban yang C, optimalisasi konsumsi terjadinya pada saat konsumen tidak mengalami perubahan tingkat kepuasan. Nah, ini yang menjadi bagian kita kok bisa menyimpulkan optimalisasi itu ada di MU sama dengan 0, kemudian TU-nya yang tertinggi dan kuantitinya berapa, itu dengan alasan ini, itu dulu konsepnya. Optimalisasi konsumsi terjadi pada saat konsumen tidak mendapatkan atau tidak merasakan lagi perubahan, tidak mengalami perubahan tingkat kepuasan. Nah, inilah yang disampaikan oleh Gosen titik jenuhnya gitu ya. Nah, itu kalau kita konsumen kan biasanya
oh, ini udah kenyang nih, udah full, perutnya udah nggak bisa nampung lagi. Kalau dipaksakan kita ngasih makan terus malah muntah gitu kan, atau kita udah kalau bahasa Jawa itu blenger ya, kalau pernah dengar istilah blenger itu ya gitulah ukurannya. Nah, tapi kan di sini kita menyatakan kondisi itu dengan angka sesuai apa yang di dalam teori the law of diminishing marginal utility. Hukum tambahan tingkat kepuasan yang semakin menurun. Nah, ada perubahan tingkat kepuasan tapi semakin menurun sampai kita mengalami adanya ini, optimalisasi konsumsi. Nah, kondisi ini terjadi pada saat itu sama dengan ditambahkan kondisi yang lain dengan tingkat kepuasan TU sama dengan total utility-nya. Kalau di data ini berarti di angka berapa tadi? Kita lihat lagi. Tadi datanya di berapa? 60 ya. Jadi nilai TU-nya sama dengan 60. TU sama dengan 60. Dan yaitu pada jumlah konsumsi atau jumlah barang ya dikonsumsi dengan jumlah barang Q sama dengan berapa? Di situ Q-nya berarti 4 ya, lihatnya di titik ini dengan Q-nya sama dengan 4. Ya, jadi kalau kita mau menentukan, tambahkan yang kalian kerjakan itu yang sudah benar, ini tadi tinggal menambahkan aja. Oh, ternyata di sini kita bisa membuat garis optimalisasi konsumsi. Nah, garis optimalisasi konsumsi. Tinggal nambahkan sedikit aja nih di bagian ini. Oke, kita bisa buat ini garisnya. Nih, kita garis ya. Jadi sepanjang garis ini menghubungkan kurva TU dengan MU. Kalau kalian mudah-mudahan sudah siap dengan penggarisnya, ini lurus terus ya. Ini lurus, kemudian pastikan ini ada titik koordinat di kurva TU. Nah, ada titik koordinat di sini. Di kurva TU dengan di kurva MU. Nah, ini yang menunjukkan hubungan TU dan MU. Kita istirahat dulu ya. Oke, baik. Kita istirahat dulu. Silakan kalian boleh istirahat dulu. Kalau mau sambil melengkapi jawabannya juga bisa. Ya, yang